Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali lagi di dalam Mazmur Murni. Dan Mazmur Murni yang mengajarkan kepada kita menolak cara kerja surga. Saudara, bahwa di dalam keberadaan kita seringkali kita lebih mementingkan dan merasa bahwa lebih berharga hal-hal yang dari dunia. Kita menganggap hal-hal itu menjadi penolong, menjadi penjamin bagi kita. Padahal hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sementara yang daripada dunia. Sementara saudara ada anugerah Tuhan yang sudah tersedia. Anugerah yang sudah diberikan dengan cuma-cuma. Saudara, dinyatakan kepada kita. Seringkali kita abaikan, kita tidak melihatnya. Tetapi ada orang-orang juga yang respon. Pagi ini tergantung kepada siapa saudara. Menolak cara kerja surga atau justru kita terbuka dengan hal-hal surga. Ketika kita menolak cara kerja surga, kita akan mengalami dua hal. Yang pertama adalah saudara hidup dalam kekalahan. Saudara, yang kedua saudara akan terbuang dari kemuliaannya. Mari saudara, sebabnya jangan menolak hal-hal yang dari surga. Saudara jangan menolak cara kerjanya Tuhan. Tetapi mari kita ambil, kita terbuka dan kita berkata, Tuhan justru itu yang aku rindukan, itu yang aku cari selama ini. Mengapa demikian? Kita lihat saudara dalam Yeremia pasal 48 ayat yang ke-7. Yeremia pasal 48 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Ini yang saya sebut dengan hidup dalam kekalahan. Ketika kita direbut saudara, maka kita menjadi orang yang hidup dalam kekalahan. Saudara, maka engkau pun akan direbut. Kamu akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Jadi saudara, ketika kita menolak cara kerjanya surga, saudara, kita akan mengalami hidup dalam kekalahan. Kenapa demikian saudara? Artinya kita dikuasai, seorang yang direbut keadaannya, kekuatannya, otoritasnya, keberkatannya, kemenangannya. Ketika saudara direbut, maka saudara menjadi orang yang kalah. Saudara menjadi orang yang terjajah, jadi orang yang tertawan. Orang-orang seperti itu akan hidup dalam kekecewaan, sakit hati, keluh kesah, menyalahi Tuhan, menyalahi orang lain, menyalahi sekitarnya, bahkan lebih mengasihani kepada diri sendiri, menganggap diri paling malang, paling tidak berdaya. Kenapa? Padahal dia sendiri yang menolak cara kerja Tuhan. Kalau engkau menerima cara kerja Tuhan, Tuhan itu luar biasa saudara. Tuhan tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Justru Tuhan akan membuat hal yang dahsyat di tengah-tengah kehidupan kita. Ada satu firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 23, dengarkan firman ini. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Jadi kalau kita menolak cara kerja surga, lalu kita mengambil cara kerja dunia yang kita pikir dunia lebih nyaman, lebih menjamin, lebih membuat kita berhasil, kokoh, kuat. Lihat kenyataannya saudara, firman Tuhan bilang justru semua akan menjadi sia-sia. Semua tidak akan menjadi berarti karena Tuhan yang bisa mengubah semuanya itu. Kuncinya cuma satu, ketika engkau terbuka dengan cara kerja surga, hidupmu tidak di dalam kekalahan, tapi hidupmu di dalam keberkatan, di dalam kemenangan. Dan pagi menjadi pagi yang luar biasa. Tetapi kalau engkau menolak cara kerja surga, hatimu tidak terbuka untuk perkara-perkara Tuhan, maka saya katakan engkau menjadi orang yang akan hidup dengan kesusahan dan selalu bergumul dengan keluh kesah, dengan segala beban-beban penderitaan tiap hari di hari-hari yang berat. Saudara, lepaskan hidupmu dari seperti itu. Tetap ambil prinsip cara kerja surga jauh lebih dahsyat, jauh lebih memberkati. Yang kedua, perhatikan saudara, ketika kita menolak cara kerja surga, maka kita terbuang dari kemuliaannya. Saudara, lihat tadi di dalam Yesaya pasal yang ke-40, ya, Yeremia 48 ayat yang ke-7, saudara, dikatakan bahwa kita akan terbuang dari kemuliaannya. Kamu akan pergi dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Terbuang saudaraku. Lihat, terbuang dari kemuliaannya. Katanya kan pergi. Lihat ayat itu dikatakan, kamu akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Kita masuk dalam pembuangan. Artinya apa? Saudara terbuang dari kemuliaannya. Kalau engkau hidup di dalam cara kerja surga, engkau terima cara kerja surga, tidak menolak,
tiap hari engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulanmu ada hadirat kuasa Tuhan, ada kedahsyatan Tuhan, ada cara kerja Tuhan yang hebat. Tetapi ketika engkau tertutup dengan hal itu, engkau tidak mau terima hal-hal seperti itu, maka hidupmu akan seperti orang yang dimasukin dalam pembuangan. Engkau jauh dari kemuliaan Tuhan, engkau jauh dari kemenangan, engkau jauh dari sukacita. Kenapa saudaraku? Karena engkau yang melakukannya. Hatimu tidak terbuka lagi, tidak haus lagi kepada hal-hal surgawi. Padahal surga tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Surga punya cara yang hebat untuk menolong kita. Dan saya mau katakan, jalan Tuhan tidak pernah terselami oleh setiap hati kita. Tetapi saya percaya Tuhan melakukan yang hebat, yang membuat kita terkagum-kagum punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini saudaraku, jangan pernah biarkan hidupmu jauh daripada cara kerja surga. Terima, jangan pernah tolak. Maka saya percaya ketika engkau berkata, Tuhan hari ini aku bertobat, aku tidak lagi mau menolak-nolak, membuang-buang waktu, menyia-nyiakannya. Hari ini aku terbuka dengan cara yang haus, yang lapar. Aku mau biarkan hal-hal yang daripada surga, cara kerja surga nyata di tengah-tengah pergumulanku, nyata di tengah-tengah segala persoalanku, nyata di tengah-tengah bisnis dan pelayananku. Saya percaya kuasa, mujizat menjadi hal-hal yang hebat di tengah-tengah saudara. Tuhan selalu memberkati hari ini dan sepanjang hari ini kekuatan Tuhan ada bersama-sama kita semua. Amin.